Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di kuliah batuan karbonat dengan materi diagenesis batuan. Pada materi ini kita akan membahas mengenai proses diagenesis pada batuan karbonat. Di pemahaman mengenai diagenesis batuan karbonat ini sangat penting dalam mempelajari karakter batuan karbonat itu sendiri. Diagenesa pada batuan karbonat memiliki keunikan dibandingkan dengan diagenesa pada batuan siliksiklastik ya. Nanti kita akan lihat apa perbedaan diagenesis yang terjadi pada batuan siliksiklastik dengan batuan karbonat ya, sehingga menyebabkan batuan ini memiliki kekhasan sendiri pada diagenesisnya. Pada materi ini diharapkan nanti mahasiswa mampu mengetahui dan memahami diagenesa batuan karbonat. Secara pengertian, diagenesis dalam arti luas ini mencakup semua proses yang terjadi untuk memodifikasi batuan sedimen setelah pengendapan terjadi, baik secara fisik, kimia maupun biologi. Diagenesis ini berlaku pada batuan sedimen klastik, siliksiklastik maupun batuan karbonat ya. Sehingga pengertian diagenesis pada batuan siliksiklastik dengan batuan karbonat ini sama. Jadi proses yang terjadi untuk memodifikasi sedimen ya, atau setelah dia menjadi batuan sedimen, tapi pada batuan siliksiklastik berarti dia dimulai dari sedimen setelah pengendapan terjadi, baik secara fisik, kimia maupun biologi. Nah, diagenesis ini sangat penting ya menurut Box karena dia akan mempengaruhi hal yang paling signifikan dalam industri, yaitu properti dari si batuan itu tadi. Salah satunya adalah porositas dan permeabilitasnya ya. Bagaimana porositas dan permeabilitas terpengaruh akibat adanya diagenesis ini, yaitu akibat adanya proses sementasi pada batuan sedimen, baik klastik, siliksiklastik maupun yang batuan karbonat. Nah, porositas ini dia berfungsi untuk mengurangi dari sementasi ini berpengaruh pada batuan sedimen dengan mengurangi porositas yang ada ya. Sedangkan diagenesis lainnya adalah proses pelarutan ya. Jadi proses pelarutan ini dia akan menambah porositas. Jadi yang warna biru ini adalah pori yang diberikan stain berupa blue dye sehingga bisa terlihat warna biru yang rongga pada batuan ini. Nah, kalau dia sementasinya intens, maka warna biru ini akan menjadi semakin sedikit karena dia tertutup oleh semen itu sendiri. Nah, sedangkan akibat adanya pelarutan, maka semen itu menghilang sehingga dia bisa menambah. Nah, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana semen itu terbentuk dan bagaimana pelarutan itu terjadi pada saat diagenesis ya. Jadi mana yang duluan terjadi dan mana yang mempengaruhi dan kapan itu akan terjadi. Secara umum diagenesis ini terjadi sesaat setelah pengendapan hingga terjadinya proses metamorfosis ya, dengan temperatur yang cukup rendah, yaitu 150 sampai 200 derajat Celcius, baik dengan tekanan atau tanpa tekanan ya. Nah, khusus pada batuan karbonat ya, dia punya karakter khas yaitu precocious diagenesis atau early diagenesis. Jadi setelah material sedimen itu tadi terendapkan, dia akan dengan segera membentuk batuan sedimen itu tadi ya. Dalam hal ini adalah batuan karbonat. Berbeda dengan batuan siliksiklastik yang dia harus mengalami pemendaman terlebih dahulu yang cukup dalam, kemudian baru dia bisa menjadi batuan karbonat. Nah, menjadi batuan sedimen. Sedangkan pada batuan karbonat hal itu tidak perlu terjadi ya.
Jadi itu kenapa batuan karbonat memiliki sifat yang cukup khas, yaitu karakter batuan itu yang berupa precocious diagenesis ya. Jadi diagenesis awal atau early diagenesis. Nah, pada batuan siliciklastik dia harus mengalami proses burial terlebih dahulu, yaitu pemendaman ya. Dia terpendam, kemudian dia terkompaksi. Sementara pada batuan karbonat ya, dia tidak perlu terkompaksi begitu intens seperti halnya batuan siliciklastik untuk dia mengalami sementasi. Perubahan tekanan dan temperatur ini akan menyebabkan mineral baru terbentuk, atau mineral yang sudah ada sebelumnya mengalami perubahan ya, menyesuaikan dengan kondisi kesetimbangan yang baru ya, sehingga hal tersebut menyebabkan nanti adanya perubahan dari mineral yang tidak stabil ke mineral yang stabil pada batuan karbonat. Contohnya dari dari kalsit dia bisa merubah menjadi dolomit ya. Proses-proses itu nanti bisa kita baca ketika kita mempelajari diagenesis pada batuan karbonat ya. Secara umum ini adalah resume ya, yang menjelaskan bagaimana diagenesis itu tadi. Jadi diagenesis ini adalah proses ubahan pada batuan sedimen yang terjadi pada temperatur rendah ya, dari 150 sampai 200 derajat Celcius pada saat pembentukan batuan sedimen atau setelahnya ya. Jadi dia tidak terhenti setelah batuan sedimen itu terbentuk ya. Bagaimana diagenesis akan terhenti? Diagenesis akan terhenti ketika dia berubah menjadi batuan metamorf atau dia mengulang siklusnya, yaitu lapuk kemudian terendapkan lagi ya. Perubahan yang terjadi adalah perubahan secara kimia, fisika dan biologi ya, terlebih pada batuan karbonat. Proses ini hampir semuanya terjadi. Kemudian sebagian hasil dari diagenesis itu tadi ya, yaitu adalah perubahan yang terjadi pada tekstur dan mineraloginya. Contohnya tadi ada proses dolomitisasi, berarti dia berubahnya si kalsit menjadi dolomit, atau dedolomitisasi. Jadi yang tadinya sudah berubah menjadi dolomit, dia terubah lagi menjadi kalsit karena perubahan lingkungan di mana dia berada. Ya, jadi bagaimana mengidentifikasi diagenesis pada batuan ya, pada batuan sedimen? Ini dapat dilakukan dengan pengamatan di lapangan, yaitu dengan struktur, litologi dan biota yang ada. Kemudian ada analisis yang lebih detail, yaitu dengan petrografi atau dengan scanning elektron mikroskop atau XRD untuk mengetahui mineral-mineral yang tidak dapat dilihat dengan pengamatan mikroskop polarisasi ya. Di lapangan kita bisa melihat bagaimana kondisi batuannya. Contohnya diagenesis yang sudah terjadi pada batuan karbonat dengan karakter pemendaman yang cukup dalam ya, kita akan bisa melihat stilolit secara langsung di lapangan. Atau dia sudah mengalami pelarutan yang intens, artinya dia sudah memiliki stilolit, kemudian dia muncul ke permukaan, kita lihat lubang-lubang hasil pencucian, maka kita bisa sebutkan bahwa dia sudah mengalami proses telodiagenesis, artinya terangkat lagi ya. Jadi pengamatan diagenesis ini tidak hanya dapat dilakukan dengan pengamatan yang menggunakan alat mikroskop, tapi di lapangan pun kita sudah mulai bisa melihat diagenesis itu jenisnya seperti apa yang terjadi pada singkapan yang kita temukan. Ini adalah diagram batasan di mana diagenesis terjadi. Jadi diagenesis ini ya, dia tekanannya tidak begitu tinggi ya. Kemudian kedalamannya hanya mencapai sekitar 20 km. Selebih dari itu, maka suhunya akan bertambah terus ya. Ini di sini geothermal gradientnya adalah 10 derajat Celcius per kilometer. Jadi setiap bertambah kedalaman 1 km, suhunya bertambah 10 derajat Celcius ya. Nah, kapan diagenesis terhenti? Diagenesis terhenti pada batas ini ya. Selanjutnya yang terjadi adalah proses metamorfisme ya. Jadi setelah dia mengalami proses metamorfisme, maka dia bukan lagi batuan sedimen, melainkan menjadi batuan
metamorf ya. Jadi ini batasannya. Nah, proses diagenesis yang terjadi pada batuan karbonat oleh Tucker ya dijadikan 6 proses utama pada batuan karbonatnya. Kita bisa lihat dia yang dimulai dari sementasi. Nah, ini yang disebut sebagai pre-cost diagenesis atau early diagenesis. Kalau kita mempelajari batuan siliciklastik, ada satu proses yang terlewati pada diagenesis batuan siliciklastik, yaitu kompaksi. Sehingga pada batuan karbonat ya, kompaksi itu tidak harus terjadi intens pada batuan tersebut, sehingga tanpa terkompaksi yang intens pun dia sudah bisa menjadi batuan. Jadi segera setelah endapan sedimen itu tadi terendapkan, maka semen-semen dari karbonat itu akan segera tumbuh mengikat satu butiran dengan butiran yang lain ya. Ada proses yang pertama adalah sementasi, kemudian ada proses mikrobial mikritisasi, kemudian neomorfisme, ada proses disolusi ya. Kemudian kompaksinya justru terjadi di bagian bawah ya. Artinya pada bagian ini dia sudah mengalami pemendaman yang cukup dalam sehingga butirannya semakin rapat dan mengurangi porositasnya juga. Nah, disinilah yang terjadinya bentukan stilolit itu tadi. Nah, kemudian ada dolomitisasi ya. Jadi ini adalah proses utama diagenesis yang terjadi pada batuan karbonat. Sementara faktor apa saja yang mempengaruhi diagenesis itu? Menurut Tucker ini ada 6 faktor, yaitu tekanan, temperatur, kemudian kestabilan mineralnya. Kita tahu kalau dia didominasi oleh aragonit, maka aragonit yang sifatnya paling tidak stabil pada batuan karbonat. Kemudian kondisi kesetimbangan dari lingkungan tersebut, kemudian bagaimana sirkulasi airnya, kemudian waktu dan struktur yang bekerja pada lingkungan pengendapan batuan karbonat tersebut. Jadi ini adalah 6 faktor utama yang mempengaruhi diagenesis pada batuan karbonat. Nah, proses yang pertama ini adalah proses sementasi ya. Jadi ini adalah proses diagenesa utama yang terjadi pada batuan karbonat. Sementasi terjadi ketika pori mengalami kondisi supersaturated terhadap fase semen. Apa artinya? Artinya ini awalnya kosong. Ini awalnya kosong ya. Ini awalnya kosong. Kemudian dia terisi oleh fluida. Nah, kalau fluidanya itu jenuh akan karbonat, maka karbonatnya itu akan mengendap ya. Sama seperti proses pembentukan garam itu tadi. Jadi awalnya kalau dia encer, air lautnya masih encer, belum mengalami pelarutan dan pengurangan jumlah airnya, sehingga si kadar ion-ion dari garamnya belum akan terpresipitasi ya. Nah, kapan dia terpresipitasi? Ketika dia menjadi supersaturated atau jenuh akan garam. Nah, begitu juga di sini. Kalau semen ini adalah semen kalsit ya, maka kondisinya dia terbentuk adalah ketika dia jenuh akan mineral-mineral karbonat ini, sehingga dia tersemenkan ya. Presipitasi semen berlangsung dengan baik pada rongga-rongga yang ada pada batuan karbonat tersebut, baik dia intraklas atau interklas, di dalam butir atau di antara butir ya. Nah, ini adalah semen ya, sementara ini adalah rongga yang belum terisi oleh semen. Nah, kita bisa bayangkan sekarang bagaimana semen itu tadi mempengaruhi porositas ya. Jika dia masih belum ditumbuhi oleh semen yang intens ya, maka rongga ini adalah pori ya. Ketika dia sudah diisi oleh semen, maka yang selanjutnya terjadi adalah rongga ini tertutup oleh semen ini tadi ya. Nah, itu menyebabkan porositas yang ada pada batuan ini hanya menyisakan bagian A ini saja ya, bagian A ini saja yang dia tidak terisi oleh semen. Jadi kalau yang tadi di awal saya tunjukkan dengan warna biru ya, ini warna
putih ini yang tidak dilakukan stain dengan blue dye, tapi kita masih bisa melihat dari relief dan belahannya. Dia tidak memiliki belahan, tidak memiliki sistem kristal, artinya ini adalah preparat kelasnya ya. Nah, ini adalah rongga. Jadi begitu proses semen itu mempengaruhi porositas. Nah, porositasnya buruk, nah lubang yang kecil ini dia akan punya tekanan kapiler yang besar sehingga menyebabkan permeabilitasnya juga akan berkurang. Sementasi membutuhkan sirkulasi yang besar, jadi sirkulasi airnya harus bagus ya. Kemudian kondisi yang stagnan tanpa sirkulasi ini akan sulit terjadi sementasi ya. Nah, bentuk semen ini dapat mengindikasikan lingkungan pembentukan yang berbeda ya. Jadi kalian bisa membuka kembali pada materi sparit bagaimana karakter dari semen itu tadi ya, mencirikan di mana dia terbentuk. Kemudian proses berikutnya ada mikritisasi mikrobial. Ya, mikritisasi mikrobial ini terjadi pada lingkungan laut. Ya, kita bisa lihat ini adalah fosil miliolit. Ya. Dia merupakan aktivitas ya pemboran oleh organisme mikrobial yang halus-halus, yang kecil-kecil. Nah, akibat adanya pemboran itu sehingga dia menyebabkan material-material halus. Jadi si fosil tadi ya, cangkangnya itu tadi yang awalnya solid ya, terubah menjadi mikrit yang ukurannya mikrokristalin kalsit itu tadi ya. Kita sudah bahas ini tentang mikrit. Nah, ini adalah awalnya ini adalah kamar-kamar atau rongga ya yang kemudian terisi oleh mineral semen ya. Ini yang warna biru ini, lagi-lagi yang warna biru ini adalah porositasnya. Ini adalah porinya ya. Nah, ini adalah sisa pori dari ruangan ini yang sudah terisi oleh semen. Nah, bagian yang luar ini adalah cangkangnya. Ini adalah cangkangnya yang awalnya dia solid. Nah, akibat adanya aktivitas mikrobial ya, maka cangkang ini akan diuraikan oleh si organisme mikrobial itu tadi sehingga dia menjadi ukuran-ukuran yang lebih halus yang kita sebut sebagai mikrit atau lumpur karbonat. Nah, karena dia hanya membor, tidak membawa pergi, sehingga dia akan tertinggal di sini jejaknya. Ini menjadi mikrit yang membentuk pola cetakan cangkangnya itu tadi. Ya. Jadi, lubang bor di sekitar skeletal diisi dengan sedimen yang berbutir halus atau semen. Ya, jadi kita bisa lihat ini adalah mikritisasi mikrobial. Nah, biasanya kalau kita dapatkan mikritisasi mikrobial ini, kita berada pada lingkungan yang stagnan, yang dia tidak mengalami perubahan arus yang kuat. Ya, jadi proses sementasi sudah selesai. Karena sementasi terjadi pada lingkungan yang memiliki arus yang cukup baik ya. Kemudian proses berikutnya adalah mikritisasi mikrobial ya, sehingga ketika arusnya sudah mulai berkurang maka organisme sudah mulai bisa hidup di situ ya. Kalau dia masih berarus maka organisme akan sulit, apalagi yang karakternya yang mikrobial ya, dia butuh lingkungan yang tenang, sehingga adanya proses mikritisasi mikrobial ini dia mencirikan lingkungan yang sudah mulai stagnan ya. Jadi laut yang sudah tenang ya, kebanyakan di lingkungan belakang, yaitu di lingkungan lagun ya. Kemudian proses diagenesis yang lain adalah proses pelarutan ya. Jadi proses pelarutan. Nah, pelarutan ini dia memiliki karakter ya, memiliki karakter penambahan porositas ya. Yang tadi sementasi dia mengurangi porositas, sedangkan pelarutan adalah penambahan porositas. Nah, dari sini kita harus bisa membedakan mana porositas yang terbentuk akibat pelarutan dan mana porositas yang memang terbentuk akibat dari
kondisi awal pengendapan atau porositas primer dengan porositas sekunder, yaitu porositas akibat pelarutan ini tadi. Nah, karakter dari porositas akibat pelarutan ini, akibat diagenesis ini, ya, ini adalah dia akan memotong alocem yang ada pada batuan karbonat tersebut. Ya, dia akan memotong. Jadi kalau porositas primer, ya, biasanya dia berada di antara cangkang atau di antara butiran, ya, atau dia berada di dalam cangkang itu tadi, ya, yang dia terisolasi di dalamnya karena ada rongga memang di dalam kamar-kamar dari si fosil itu tadi, ya. Kalau dia belum mengalami sementasi yang intens atau dia semennya sudah tidak mencapai di dalam rongga cangkang tersebut akibat dia terisolasi di dalam porinya, ya. Nah, karakter dari pelarutan ini tadi, dia memotong, dia tidak memiliki pola, dia tidak berada di antara butir, dia tidak berada di dalam cangkangnya, tapi dia memotong cangkang-cangkang tersebut akibat dia melarutkan dari alocem dan mikrit yang ada di situ, sehingga bentuknya dia random, ya, tidak beraturan, tidak memiliki pola. Ya, karakter ini juga kita kenal dengan funky tekstur untuk porinya, ya. Nah, kalau sementasi tadi terbentuk akibat larutan jenuh yang berada pada batuan karbonat, ya. Nah, pelarutan ini sebaliknya, ya. Ketika pori pada batuan karbonat tersebut mengalami kondisi undersaturated terhadap mineral, ya. Kalian bisa bayangkan seperti ini. Gula, ya, yang sudah mengkristal, awalnya kan dia cairan juga, kita peras dari sugarcane atau tebu, kemudian kita panaskan agar airnya berkurang sehingga dia jenuh akan gulanya kita diamkan, kemudian dia akan presipitasi, akan membentuk kristal. Nah, kristal itu sudah terbentuk, artinya dia sudah melewati fase undersaturated sebelumnya, yaitu ketika masih encer banyak airnya, kemudian kita panaskan berkurang airnya sehingga dia meninggalkan jenuh akan gula, dia terkristalkan menjadi gula, artinya dia sudah oversaturated. Kemudian muncullah tambahan air lagi, kita buat dia air hangat misalnya, ya, atau air dingin pun juga bisa, hanya saja dia membutuhkan proses yang berbeda dengan air hangat. Untuk membuat teh misalnya, kita tambahkan air lagi sehingga dia akan mengalami kondisi pengenceran lagi. Nah, ini yang disebut sebagai undersaturated, ya. Jadi mineral tersebut mengalami undersaturated lagi, maka dia bisa mengalami yang kita sebut sebagai pelarutan, ya. Nah, proses pelarutan ini pada batuan karbonat dapat membentuk porositas sekunder, ya, seperti porositas moldik dan fagi ini tadi. Dia lebih banyak terjadi pada lingkungan air tawar, ya, freshwater, ya, yang dia minim kandungan karbonatnya. Kita tahu kandungan karbonat salah satunya berasal dari air laut. Nah, proses diagenesis yang lain adalah neomorfisme, ya. Jadi neomorfisme ini adalah diagenesis pada batuan karbonat yang karakter utamanya adalah agradasi, yaitu kumpulan proses yang menghasilkan butiran sparit yang lebih besar. Dia ngumpul. Jadi neomorfisme ini menyebabkan mikrit, ya, ini berubah menjadi sparit, ya. Jadi kita tahu bahwa mikrit itu adalah mikrokristalin kalsit, ya. Dia lumpur karbonat yang komposisinya adalah mineral karbonat juga yang berukuran mikro. Nah, kalau mineral karbonat itu tadi dia mengalami kondisi yang memungkinkan untuk dia berubah menjadi atau bersatu, bergabung menjadi satu, maka dia akan membentuk sparit-sparit yang lebih besar. Proses ini disebut sebagai neomorfisme, ya. Proses ini terjadi pada awal pemendaman di freshwater phreatic atau pada kondisi deep boreal, karena kristal-kristal karbonat tadi mengalami proses undersaturated sehingga dia mulai encer, kemudian dia mengalami proses
penggabungan antara satu mineral dengan mineral yang lain sehingga menjadi sparit yang ukurannya lebih besar dari mikrit itu tadi ya, sehingga ketika pengamatan di bawah mikroskop pun kita tidak bisa mengamati setiap butiran dari si mikrit, tapi kita bisa mengamati bentuk kristal dari si sparitnya. Terkadang mikrit itu tadi dia bisa terkumpul ya menjadi satu mineral besar yang disebut sebagai sparit yang karakternya sama dengan si sparit itu sendiri atau semen itu sendiri ya. Nah, ini gambarannya ya. Jadi neomorfisme itu terjadi seperti ini. Ini adalah mikrit ya. Mikrit kemudian dia bergabung nih, yang di bagian sini dia bergabung menjadi kristal kalsit yang lebih besar yang disebut sebagai sparit ini tadi, sehingga dia atau kemudian dia berubah menjadi sparit seluruhnya. Ya, ini yang disebut sebagai proses agradasi ya. Dia dari kecil menjadi besar, bertumbuh ya. Kemudian proses diagenesis yang lain adalah proses dolomitisasi ya. Proses dolomitisasi ini proses yang mengubah batu mineral kalsit menjadi dolomit ya. Jadi dia adalah replacement dari proses presipitasi atau sementasi. Ini sering terjadi pada lingkungan percampuran ya, mixing zone, atau pada lingkungan di burial dia juga dapat terjadi. Nah, temperatur merupakan faktor utama dalam pertumbuhan kristal dolomit. Nah, karena dolomitisasi ini dipengaruhi oleh temperatur, saya pernah menemukan paper yang membahas dolomitisasi ini juga. Hanya saja ternyata adanya intrusi pada sekitar batu gamping juga dapat menyebabkan dolomitisasi itu terjadi pada batu gamping di situ ya, karena suhu dapat mempengaruhi perubahan dari kalsit menjadi dolomit ya. Nah, di bawah critical rounding temperature ya, atau suhu yang kurang dari 50 sampai 100 derajat Celcius ya, kristal dolomit ini menghasilkan bentuk yang euhedral sampai subhedral. Tapi kalau di atas dari 50 sampai 100 derajat Celcius, maka kristal dolomit ini menghasilkan kristal yang bentuknya tidak beraturan batasnya ya. Kalau kristal dolomit yang euhedral, maka kita bisa melihat bentuknya bentuk belah ketupat ya. Nah, ini contohnya yang dia berada pada suhu yang sesuai untuk membentuk batas-batas kristal ya. Ini adalah kristal kalsit. Nah, dolomit. Karakter dolomit ya pada kondisi di bawah sayatan tipis yang diberikan larutan kimia berupa alizarin red ash ya, maka kristal dolomit akan tetap berwarna colorless seperti ini. Sementara kalsit dia akan berwarna merah ya. Nah, ini yang kalsit ini akan berwarna merah. Nah, sehingga hal ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi mana yang dolomit yang bentuknya euhedral, mana dolomit yang bentuknya anhedral. Artinya dia terbentuk di atas suhu 50 sampai 100 derajat Celcius itu tadi ya. Ini bentuknya anhedral, sementara ini bentuknya euhedral ya, bentuknya euhedral. Kita masih bisa lihat ini adalah kristal-kristal dolomit ya. Jadi proses ini penggantian dari kalsit ya menjadi dolomit ini disebut sebagai dolomitisasi ya. Nah, kemudian kompaksi ini terjadi ketika batuan karbonat mengalami pemendaman yang cukup dalam ya. Jadi proses kompaksi terdiri dari kompaksi mekanik dan kompaksi kimia. Bagaimana kompaksi kimia itu ya? Nanti kita akan lihat. Nah, terjadi pada lingkungan deep burial. Jadi dia sudah terpendam dalam ya setelah batuan terendapkan atau mengalami sementasi sebelumnya. Kompaksi mekanik terjadi ketika sedimen karbonat terkubur di bawah dari endapan sedimen yang lain ya. Butiran mulai larut pada poin kontak menghasilkan sutur dan konkav konveks ya. Jadi
butiran yang awalnya ya anggaplah dia butirannya bentuknya bundar sebelumnya ya, dia kontaknya hanya poin kontak seperti ini atau long kontak. Nah, ketika dia mengalami deep burial, maka dia akan membuat butiran seolah-olah ada yang tertekan masuk ke dalam. Ini disebut sebagai konkavo-konveks, atau ada yang seolah-olah menjadi satu. Nah, ini disebut sebagai sutur kontak ya. Nah, ini mencirikan bahwa dia mengalami kompaksi atau kondisi deep burial ya. Nah, ini juga terjadi pada batuan silisi klastik. Hanya saja karakter khas dari diagenesis ini ya, dia akan menghasilkan stilolit ya. Stilolit itu bentukan yang seperti ini. Nah, ini bentukan stilolitnya. Ya, dia bisa seperti ini, pressure dissolution. Ya. Jadi kompaksi kimia biasanya terjadi setelah proses kompaksi mekanik terjadi ya. Nah, tectonic stress ini dapat menghasilkan pressure dissolution yang menghasilkan ini. Ya, menghasilkan stilolit ini tadi ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana batuan yang sudah mengalami kompaksi ya. Jadi ini adalah soft grain yang terdorong oleh si butiran yang lebih keras, atau dia mengalami fracture atau pecah ya, atau dia membentuk batas ini, batas sutur antar butirannya ya. Atau kita bisa melihat dissolution seam seperti ini ya, ini lapisan-lapisan pelarutan. Jadi atau ini stilolit ya. Karakter dari stilolit bagaimana? Dia menghilangkan sebagian dari si halocemnya ya. Nah, ini mikrostilolit bisa kita lihat pada pengamatan setan tipis. Nah, stilolit ini kita bisa lihat pada kondisi di lapangan ya. Ini adalah Wisby seam ya, ini adalah solution seam. Dia bisa menjadi satu konduit yang besar pada akhirnya nanti. Nah, ini contoh stilolit ya, stilolit yang kita lihat. Nah, kita bisa lihat ini. Jadi halocem ini ya, harusnya kan bentuknya seperti ini. Ya, tapi bagian sini dia hilang nih, terdisolusi akibat tekanan itu tadi. Nah, dia menghasilkan ini yang disebut sebagai stilolit. Nah, ini juga kita bisa lihat nih. Harusnya bentuknya seperti ini, tapi bagian yang ini hilang akibat dia sudah tertekan sangat kuat ya. Jadi ini yang disebut sebagai stilolit ini. Ini yang disebut sebagai, nah, bagian fosil ini juga dia hilang nih. Harusnya dia bentuknya seperti ini. Ya. Ya, jadi ini yang disebut sebagai stilolit. Ya, saya rasa ini dulu bahasan untuk diagenesis yang bisa kita bahas kali ini ya. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai diagenesis batuan karbonat. Demikian video penjelasan kuliah mengenai diagenesis. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.